Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayu Febriantika Wulandari dengan NIM 2018 0510 355. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya, di mana sejarah terjadinya konflik, yaitu seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruhnya memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya. Sebagian menganjurkan solusi dua negara dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Selanjutnya kita akan membahas tentang invasi Inggris dalam konflik. Pada saat pemerintahan Inggris dengan secara intensif melucuti senjata rakyat Palestina, namun pada saat yang bersamaan pemerintah Inggris menutup mata pada pihak Israel. Namun dengan kesempatan lain, pemilik senjata secara rahasia mempersenjatai mereka dan membentuk misi serta melatih mereka hingga pada saat pecahnya perang 1948 jumlah pasukan bersenjata Israel sudah mencapai 70.000 tentara. Jumlah ini 3 kali lipat dari jumlah tentara Arab yang ikut bagian dalam kancah perang tersebut. Yang kedua, upaya perdamaian wilayah. Pada tanggal 2 November 1917, Inggris menawarkan pembagian wilayah menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Sungai Jordan menjadi milik Yahudi Palestina dan sebelah barat Sungai Jordan menjadi milik Arab Palestina. Pada saat itu, tempat yang tadinya untuk bangsa Arab Palestina dinamakan Transjordan dan wilayahnya jauh lebih luas dari wilayah untuk Yahudi Palestina. Inggris memberikan 77% tanah yang tadinya dijadikan untuk bangsa Yahudi Arab, sedangkan bangsa Yahudi menerima 23% sisanya. Walaupun kecewa karena merasa diingkari janji oleh Inggris, tapi pihak Yahudi mengalah dan tetap menerima pembagian itu. Pada 24 Juli 1922, pembagian wilayah itu diubah. Sejak tahun 1920 tersebut, situasi sudah memanas di Palestina, diakibatkan imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh bangsa ke Palestina. Hal ini membuat bangsa Arab semakin marah besar pada tanggal 14 Mei 1948. Bangsa Yahudi akhirnya memproklamirkan negara Israel di Palestina, tetapi Arab tidak mau ada negara Israel di Palestina sehingga bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Israel dan merebut Palestina. Perang pun terjadi dari 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan dimenangkan oleh Israel. Wilayah Israel pun bertambah dari sebelumnya yang telah diberikan oleh PBB. Dalam dasarnya, perang adalah sengketa antar negara-negara dengan menggunakan angkatan perangnya masing-masing. Warga negara dari pihak-pihak berperang tidak tergolong dalam anggota angkatan perang secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan juga warga negara tersebut ikut serta dalam gerakan-gerakan permusuhan tersebut. Mereka tidak menyerang dan tidak mempertahankan diri. Ini adalah hasil dari revolusi praktik-praktik yang berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan di masa yang telah lampau. Akibat dari hasil kemenangan Israel dari melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir dikarenakan takut akan terjadi invasi oleh Mesir, Yordania lalu menyerang Yerusalem Barat dan Netanya. Juga membawa pasukan untuk merubah religius seperti larangan memasuki kota suci Yerusalem. Israel mempersulit pemuda muslim untuk beribadah dengan alasan keamanan. Hal ini menyebabkan negara Arab ingin melakukan perebutan kembali wilayah yang telah dimenangkan oleh Israel. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses perdamaian yang dilakukan. Proses perdamaian dilakukan antara kedua negara ini melalui proses perdamaian Oslo pada tahun 1993. Pada tahun 1996, kerusuhan terjadi di terowongan Al-Aqsa,
Kerusuhan ini terjadi beberapa hari dan menelan banyak korban. Israel terus melakukan serangan terhadap Palestina. Serangan Israel meningkat pada tahun 2008 di Gaza. Israel meluncurkan roket di wilayah Hamas dan warga sipil pun ikut berjatuhan. Hamas pun membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Israel dengan memblokade semua bantuan yang diberikan kepada Israel. Perolehan kedaulatan oleh Israel di wilayah Palestina dilakukan supaya wilayah Israel terus berkembang. Perolehan kedaulatan yang dilakukan oleh Israel adalah proses aneksasi. Aneksasi adalah salah satu cara untuk memperoleh kedaulatan teritorial yang dipaksakan dengan dua bentuk keadaan, yaitu apabila wilayah yang dianeksasikan telah dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi, lalu apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar di bawah negara yang menganeksasi pada waktu yang diumumkan hendak aneksasi oleh negara tersebut. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain atau dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Charter PBB tidak boleh diakui oleh negara lain. Selanjutnya akan membahas tentang peran Arab terhadap konflik. Sejarah mencatat Arab harus menelan kekalahan terus-menerus melawan Israel. Dalam Perang Arab Israel pertama menyusul pendirian negara Israel 14 Mei 1948 di bawah pimpinan David Ben-Gurion. Aliansi negara Arab takluk di hadapan Israel dalam perang yang berlangsung selama hampir 10 bulan sejak 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949. Pasukan Yordania, Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan Arab Saudi bergerak ke Palestina untuk menduduki daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah negara Israel. Ada sekitar 45.000 tentara yang dikerahkan oleh negara-negara Arab tersebut pada waktu itu. Perang Arab Israel pertama berakhir dengan kekalahan di pihak negara-negara Arab. Menurut catatan, jumlah tentara Arab yang gugur mencapai 7.000 orang. Perang itu juga menewaskan 13.000 warga Palestina. Di samping itu, berdasarkan hasil penghitungan resmi PBB, ada 711.000 orang Arab yang menjadi pengungsi selama pertempuran tersebut. Sebagai akibat dari kemenangan Israel tersebut, setiap orang Arab yang mengungsi selama Perang Arab Israel pertama tidak diizinkan untuk pulang ke kampung halaman mereka yang kini sudah diklaim Zionis sebagai wilayah negara Israel. Perang Arab Israel kembali meletus ketika Mesir melakukan nasionalisasi terhadap terusan Suez pada 1956. Kebijakan yang digawangi oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser itu mendorong Israel untuk menginvasi semenanjung Sinai sehingga menyebabkan peristiwa yang dikenal sebagai krisis Suez. Tidak lama berselang, pasukan Inggris dan Prancis juga mendarat di pelabuhan Suez. Keikutsertaan dua negara Eropa itu dalam konflik seolah-olah untuk memisahkan pihak yang bertikai, namun motivasi mereka sebenarnya pada waktu itu hanya untuk melindungi kepentingan investor di negara-negara yang terkena dampak nasionalisasi terusan Suez tersebut. Perang Arab Israel yang kedua ini berakhir dengan kesepakatan damai. Mesir setuju untuk membayar jutaan dolar pada Suez Canal Company selaku pemenang otoritas terusan Suez sebelum dinasionalisasi oleh Presiden Nasser. Pada dekade berikutnya, hubungan Israel dengan negara-negara Arab tidak pernah sepenuhnya normal. Menjelang Juni 1967, ketegangan antara Mesir dan Israel kembali meningkat. Mesir memobilisasi pasukannya di sepanjang perbatasan Israel di sepanjang Sinai. Sementara Israel meluncurkan serangan udara terhadap lapangan udara Mesir pada 5 Juni. Peristiwa itu menimbulkan perang Arab Israel ketiga yang berlangsung selama 6 hari. Dalam perang tersebut, Mesir juga dibantu oleh sejumlah negara Arab lainnya, yaitu Yordania dan Suriah. Di samping itu, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Maroko, dan Pakistan juga ikut mendukung Mesir dalam pertempuran tersebut. Hasilnya, Mesir dan koalisi negara-negara Arab tersebut kembali menelan kekalahan. Menurut catatan, ada sekitar 19.000 tentara Arab yang hilang dan gugur di medan perang kala itu. Meski berulang kali menderita
kekalahan, upaya yang dilakukan Arab Saudi, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon untuk membela Palestina di masa lalu menunjukkan betapa tingginya rasa solidaritas mereka sebagai sesama bangsa Arab. Namun, sampai saat ini negara Arab belum melakukan langkah-langkah pasti dalam meredamkan konflik Israel-Palestina, meski memiliki satu visi dengan banyak negara-negara di dunia untuk mengutuk perlakuan Israel terhadap Palestina. Arab Saudi memilih untuk tidak terlalu berupaya militer seperti negara-negara lain. Itulah sebabnya mereka waktu di belakang stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan Arab Saudi bisa terjaga akibat bijaknya Arab Saudi menyikapi kasus di luar wilayahnya. Barulah kemudian Arab Spring pecah. Arab Saudi seakan ingin menunjukkan power dan hegemoninya terhadap kawasan. Dalam tahap ini, Arab Saudi memilih untuk keras berupaya mendukung para pemimpin negara-negara Arab yang satu frekuensi dengan Arab Saudi. Tentu hal ini dilakukan dengan memuluskan Arab Saudi untuk menjadi hegemoni di kawasan. Setidaknya ada dua isu sensitif yang tidak boleh diganggu-gugat dan menjadi dasar Arab Saudi begitu agresif. Arab Saudi yang ditekan Amerika Serikat agar segera ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, saat ini bernapas lega setelah mereka tidak langsung menuruti. Mungkin juga Arab Saudi tidak kunjung menormalisasi hubungan dengan Israel karena situasi yang terjadi sekarang bisa muncul sewaktu-waktu. Sebagian besar pemerintah negara-negara Arab di Teluk selama ini kurang suka dengan Hamas, kelompok bersenjata dukungan Iran yang telah menembakkan lebih dari 1.000 roket dan rudal dalam beberapa hari terakhir ke kota-kota di Israel. Karena itu, simpati dan dukungan dari negara-negara Arab itu pun lebih ditunjukkan kepada rakyat Palestina pada umumnya. Jadi, bila sebelumnya ada keenggangan dari Palestina untuk menerima kenyataan bahwa ada negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel untuk kali pertama dalam beberapa puluh tahun terakhir, maka konflik yang saat ini terjadi justru memperdalam sikap skeptis itu. Pemerintah negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel tahu bahwa mereka akan meraup manfaat dari pemulihan hubungan itu, terutama bidang ekonomi, teknologi, namun tidak sampai harus mengabaikan keresahan dalam negeri atau konflik di Timur Tengah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.